Baik, saya mulai presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mawardani Adi Pratama Dewi dengan NIM 1902 10 10 40 97 dari kelas C Pendidikan IPA 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Kapita Selekta IPA yang dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Wahyuni. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu pada materi bab 5 listrik dinamis pada subpokok bahasan listrik dinamis dan teknologi di lingkungan. Baik, kita memasuki intinya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi pembelajaran. Kompetensi inti pada bagian aspek pengetahuan yaitu KI 3 berbunyi memahami dan menerapkan pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata. Kemudian diturunkan menjadi KD 3.5, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik, dan kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif, serta berbagai upaya untuk menghemat energi listrik. Kemudian ada kompetensi inti poin 4, yaitu aspek keterampilan, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yang meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada KD 4.5, yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Selanjutnya terdapat indikator pencapaian kompetensi, yang mana pada aspek pengetahuan atau aspek 3 terdiri atas 5 IPK, yaitu menyebutkan penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, menghitung biaya listrik bulanan rumah tangga, menyebutkan upaya-upaya penghematan listrik dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis alasan dilakukannya upaya penghematan listrik, dan yang terakhir yaitu menyebutkan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk aspek keterampilannya, yaitu membuat rancangan dalam hal penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, upaya penghematan listrik, dan pencegahan bahaya penggunaan listrik. Kemudian ada menyajikan hasil rancangan tersebut di depan kelas. Selanjutnya terdapat peta konsep materi. Jadi materinya bab 5, yaitu listrik dinamis dan teknologi listrik di lingkungan, yang memuat 3 subpokok bahasan lagi, yaitu penggunaan energi listrik dan manfaatnya di bidang-bidang kehidupan yang meliputi penerangan, rumah tangga, elektronik, elektrokimia, industri, transportasi, dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada upaya penghematan energi listrik yang dilakukan karena biaya listrik semakin mahal, adanya global warming, dan kelestarian alam. Contohnya itu menggunakan energi alternatif dan aktivasi hemat daya. Kemudian subpokok bahasan yang terakhir yaitu pencegahan bahaya penggunaan listrik yang dapat dilakukan dengan taat prosedur aman menggunakan listrik. Baik, selanjutnya yaitu ada uraian materi yang mencakup materi listrik dinamis pada subbahasan penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan juga pencegahan bahaya penggunaannya. Pada poin yang pertama yaitu penggunaan energi listrik dan manfaatnya dalam bidang kehidupan. Jadi di sini diceritakan secara singkat bagaimana penemuan pertama kali energi listrik oleh Thomas Alva Edison. Kemudian ada manfaatnya di dalam bidang penerangan, alat elektronik, elektrokimia, keperluan industri, bidang transportasi, dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian di sini ada materi mengenai cara menghitung total biaya listrik pada rumah tangga. Kemudian ada upaya penghematan energi listrik, yang mana di sini sekilas disinggung salah satu contoh upaya penghematan listrik yang dapat dilakukan oleh kita. Kemudian ada upaya-upaya yang lainnya. Yang terakhir yaitu pencegahan bahaya penggunaan listrik.
yang mana di sini diceritakan sekilas mengenai dampak negatif yang akan dihasilkan energi listrik, dan kemudian ada peristiwa yang terparah pada tahun 1997 akibat energi listrik. Kemudian terdapat beberapa prosedur aman menggunakan listrik yang dapat diterapkan di saat menggunakan energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi model yang digunakan oleh saya untuk menerapkan pembelajaran ini yaitu Group Investigation atau GI. Jadi model pembelajaran Group Investigation ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang mengharuskan siswa untuk aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan cara menggali atau mencari informasi yang akan dipelajari secara mandiri dengan bahan-bahan yang sudah tersedia. Dalam pembelajaran ini, nantinya siswa akan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan pengetahuannya bersama dengan kelompoknya, yang nantinya mereka akan bebas menalar, berpikir, dan mengaitkan beberapa konsep yang sudah didapatkan pada pembelajaran sebelum-sebelumnya. Dengan menerapkan model pembelajaran ini, maka siswa nantinya akan belajar dengan aktif, dapat mencari informasi penting, dan bekerja secara mandiri, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Proses membangun pengetahuan secara mandiri ini nantinya akan melibatkan proses pelatihan siswa untuk menggali sebuah fakta, melakukan generalisasi, dan mengorganisasikan ide yang sudah didapatkan. Langkah-langkah dari model pembelajaran GI ini itu terdapat 8. Yang pertama adalah guru membagi ke dalam beberapa kelompok kecil, kemudian guru mengarahkan siswa ke dalam beberapa subtopik dari masalah umum yang sebelumnya ditetapkan bersama. Kemudian guru bersama siswa akan merumuskan prosedur, tugas, dan juga tujuan pembelajaran sesuai dengan subtopik yang mereka pilih. Kemudian, siswa akan melakukan investigasi secara berkelompok untuk menyelesaikan tugas yang mereka emban. Jadi peran guru di sini yaitu memantau proses kerja siswa dan memberi bantuan manakala diperlukan. Setiap kelompok melakukan analisis dan evaluasi hasil investigasi, dan nantinya akan menyiapkan bahan untuk presentasi. Beberapa kelompok nantinya akan ditunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil investigasi di dalam kelas, kemudian diadakan proses diskusi bersama di dalam kelas itu. Yang terakhir, ditutup dengan kegiatan evaluasi. Menurut Slavin, yang saya baca, yaitu model pembelajaran GI ini sangat ideal untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA. Karena di dalam materi pembelajaran IPA ini akan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya mempelajari konsep materi saja, tetapi siswa juga dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya kegiatan investigasi ini, maka siswa akan melakukan kegiatan yang dapat memperluas wawasan karena sumber yang digunakan dalam mencari informasi juga beragam dan tentunya terpantau oleh guru. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang mendasari saya untuk memilih model pembelajaran group investigation ini. Kemudian yang selanjutnya ada proses pembelajaran yang sudah saya sajikan ke dalam tabel-tabel. Jadi yang pertama ada materi pembelajaran, yaitu penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan juga pencegahan bahaya penggunaannya. Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu video pembelajaran, buku paket siswa, LCD proyektor, dan juga laptop. Model pembelajarannya yaitu GI atau Group Investigation. Alasan pemilihan model ini yaitu menurut saya dengan menerapkan model pembelajaran ini, siswa nantinya akan lebih aktif dalam berpartisipasi selama proses pembelajaran. Jadi siswa nantinya dapat berdiskusi secara terarah, nantinya dapat merangsang kreativitas berpikir siswa, mengembangkan kecerdasan interpersonal, melatih kecakapan berbicara dalam berpendapat, dan melatih kemampuan saintifik siswa dalam proses pemecahan masalah. Kemudian, materi ini menurut saya sangat cocok untuk diterapkan bersama model GI karena penerapan yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pengaplikasian model GI ini
juga menurut saya bersesuaian dengan KD, KI, dan juga IPK pada materi pembelajaran ini. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu demonstrasi, tanya jawab, diskusi kelompok, literasi, dan juga mind mapping. Dengan alokasi waktu yaitu 3 jam pembelajaran atau 3 dikali 45 menit. Kita akan beralih ke kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan langkah pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan, yang pertama itu terdapat kegiatan pendahuluan yang dilakukan selama 10 menit, yang mana deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu guru memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama untuk memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa presensi kehadiran siswa. Kemudian guru memberikan motivasi belajar kepada siswa, yang dilanjutkan dengan proses pengajuan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, guru akan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian, guru akan memaparkan tujuan dan skenario pembelajaran. Yang terakhir, pada kegiatan pendahuluan ini yaitu guru akan menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari dan memulai kegiatan pembelajaran. Alasan-alasannya yaitu pada kegiatan pendahuluan ini dimulai dengan salam dan doa untuk menanamkan nilai karakter dan keagamaan terhadap siswa, serta guru dapat mengecek kehadiran untuk mengetahui siswa yang tidak hadir dengan beberapa alasan. Nah, pemberian motivasi ini bertujuan untuk merangsang semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pada saat kegiatan guru mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi, guru secara tidak langsung mengulas kembali materi yang sebelumnya, kemudian akan memenuhi IPK pada poin 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4, dan juga 3.5.5. Kegiatan guru dalam mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, yaitu untuk mengetahui seberapa paham kemampuan siswa untuk materi yang akan dipelajari hari ini. Sedangkan penjelasan tujuan dan skenario bertujuan agar siswa mengetahui tujuan akhir yang harus dicapai. Kemudian penjelasan cakupan materi dilakukan agar siswa dapat mengetahui apa saja sih yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Pada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti atau memilih topik atau bisa juga disebut dengan orientasi masalah yang dilakukan selama 25 menit. Jadi deskripsinya yaitu guru menayangkan video pembelajaran yang berisi ilustrasi yang menceritakan fenomena tentang pemanfaatan energi listrik, pemborosan energi listrik dan penghematannya, bahaya penggunaan listrik, dan upaya pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian, sembari menonton, siswa nantinya akan diinstruksikan untuk menyiapkan satu pertanyaan. Setelah tayangan selesai, nantinya beberapa siswa akan mengajukan pertanyaan tadi. Setelah tanya jawab selesai, maka guru akan melanjutkan untuk mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok yang anggotanya 4 hingga 5 orang. Penayangan video pembelajaran ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pendahuluan sebelumnya, dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh gambaran dan dapat menginterpretasikan materi pembelajaran dengan baik, serta mengembangkan kecerdasan visual spasial. Sedangkan sesi tanya-jawab dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, yang mana juga akan memenuhi IPK pada poin 3.5.3 dan juga 3.5.5. Kemudian, pengorganisasian siswa ke dalam beberapa kelompok ini untuk merealisasikan metode diskusi kelompok, yang mana juga bersesuaian dengan kompetensi inti bagian 3 aspek pengetahuan. Kemudian, pengorganisasian ini juga dapat melatih siswa untuk berdiskusi, toleransi, bertukar pendapat, dan juga mengembangkan kecerdasan interpersonal pada siswa. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan perencanaan kooperatif atau diskusi kelompok dan juga perumusan solusi,
yang dilakukan selama 40 menit. Yang mana nantinya guru akan menentukan pokok bahasan yang akan dibahas pada masing-masing kelompok yang berhubungan dengan video yang sudah diberikan. Topik bahasan itu ada 6, yaitu pengelolaan penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat pengeluaran biaya, meningkatkan tarif listrik PLN setiap bulannya, membandingkan penggunaan energi listrik alternatif dengan energi listrik konvensional, peningkatan emisi karbon akibat pembakaran fosil pada pembangkit listrik, tingginya resiko kecelakaan pada saat penggunaan listrik, masyarakat yang mengabaikan prosedur aman penggunaan listrik. Nah, setelah itu siswa secara berkelompok akan berdiskusi tentang topik yang sudah ditentukan tadi dan merumuskan solusi pemecahan masalahnya. Kemudian, siswa akan membuat peta pikiran yang berisi tentang runtutan ide-ide kelompok yang dirumuskan untuk menjadi solusi atau penyelesaian dari topiknya masing-masing. Penentuan topik yang ada 6 tadi akan membuat daya pikir siswa itu menjadi meningkat dan memperkaya inovasi pemikiran dalam pemecahan masalah pada siswa. Kemudian, kegiatan diskusi ini akan melatih siswa untuk bersosialisasi, merangsang kecerdasan interpersonal, dan meningkatkan kecakapan dalam berpendapat, serta merangsang rasa toleransi antar siswa. Kegiatan diskusi ini juga bersesuaian dengan IPK pada poin 3.5.1, 3.5.3, dan juga poin 3.5.5 yang menyebutkan konsep-konsep inti pembelajaran yang berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Pembuatan kerangka pikiran atau biasanya disebut dengan mind mapping ini nantinya akan melatih siswa untuk berpikir secara sistematis dan dapat mengurutkan runtutan peristiwa atau tindakan yang saling berhubungan. Hal itu juga berhubungan dengan ketercapaian IPK pada poin 3.5.4, yaitu menganalisis alasan dilakukannya upaya penghematan listrik. Pembuatan mind mapping ini juga bersesuaian dengan KD dan KI, yaitu mengolah data, merangkai, dan juga menyajikan hasil pemikiran atau hasil rancangan yang dituangkan pada peta konsep, yaitu pada aspek keterampilan. Nah, selain itu, pembuatan mind mapping ini juga bersesuaian dengan ketercapaian IPK poin 4.5.1 pada bagian keterampilan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan implementasi atau penyelidikan yang dilakukan selama 15 menit, yang mana nantinya di dalamnya siswa akan mengumpulkan informasi atau data yang didasarkan pada beberapa sumber bacaan atau media yang berhubungan dengan masalah masing-masing kelompok. Nah, kemudian setelah itu, guru akan memfasilitasi setiap kelompok dalam proses pencarian data. Serta guru juga mengawasi jalannya diskusi dan memeriksa kemajuan masing-masing kelompok. Kegiatan literasi ini dilakukan untuk merangsang kemampuan siswa untuk mengolah data yang didapatkan, kemudian menghubungkan dengan topik pembahasan. Kegiatan investigasi yang didasarkan pada kegiatan sehari-hari dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui bahwa konsep yang sedang dipelajarinya ini itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan literasi dan investigasi ini bersesuaian dengan KD dan KI serta IPK pada aspek pengetahuan. Sedangkan guru yang berperan sebagai fasilitator dan pengawas ditujukan agar siswa belajar tetap terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya. Kemudian, terdapat kegiatan analisis dan sintesis yang dilakukan selama 15 menit. Jadi, di dalam analisis dan sintesis ini, siswa akan mengolah, menganalisa, dan mensintesis informasi yang sudah tadi diperoleh dari penyelidikan, kemudian akan meringkas dan merumuskan penyelesaian masalah atau solusi. Setelah itu, siswa akan menentukan pengemasan solusi tersebut ke dalam sebuah proyek atau produk seperti poster, karena yang di sini disarankan itu adalah pembuatan poster. Kegiatan analisa dan sintesa ini dilakukan agar meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Kemudian kegiatan pengemasan solusi ini pada poster itu ya yang tadi itu meningkatkan keterampilan siswa dan meningkatkan kreativitas siswa dalam menuangkan ide atau solusi yang dimilikinya ke dalam suatu media yang lebih mudah tersampaikan kepada orang lain.
Selain itu, pengemasan solusi dalam pemecahan masalah ke dalam poster akan bersesuaian dengan KI 4 atau keterampilan, KD 4.5, dan juga IPK pada poin 4.5.1 pada aspek keterampilan. Kemudian terdapat presentasi hasil final yang dilakukan selama 15 menit. Jadi setelah dituangkan ke dalam poster, nantinya seluruh kelompok akan menyajikan hasil diskusi secara menarik di depan kelas. Kemudian akan terjadi diskusi antar kelompok dengan tanya jawab. Sedangkan guru nantinya akan mengkoordinasi jalannya presentasi tersebut. Presentasi hasil diskusi ini bertujuan untuk melatih kecakapan dalam berbahasa pada siswa, menghilangkan grogi ataupun demam panggung. Kegiatan tanya jawab dan diskusi ini ditujukan agar peserta didik dapat bertukar pendapat, dapat menerima pendapat orang lain, dan juga mengembangkan kecerdasan interpersonal pada siswa. Selain itu, pada kegiatan presentasi ini bersesuaian dengan IPK pada poin 4.5.2, sedangkan diskusi itu bersesuaian dengan KD, KI, dan IPK pada poin 3 aspek pengetahuan. Guru sebagai koordinator dan pemegang kendali ini ditujukan agar jalannya pembelajaran tetap sesuai dengan skenario pembelajaran, dan pembahasan tidak terlalu luas dan sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah kita sepakati. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan selama 5 menit. Dalam evaluasi ini, guru akan mengevaluasi masing-masing penampilan penyajian masing-masing kelompok, agar setiap kelompok itu dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Evaluasi yang dilakukan nantinya akan berupa penilaian individual dan penilaian kelompok. Evaluasi ini akan dilakukan oleh guru sendiri yang akan tersajikan melalui rubrik penilaian yang dimilikinya secara pribadi untuk dijadikan sebagai bahan dasar dalam melakukan proses penilaian. Rubrik ini nantinya akan berisi hasil penilaian peserta didik yang dapat dijadikan bahan dasar dalam menentukan nilai akhir dan yang akan menentukan adanya tindakan selanjutnya yang berupa remedial atau kegiatan pengayaan. Kemudian yang terakhir, ada kegiatan akhir atau penutup, yang mana nantinya guru akan meminta perwakilan siswa untuk memaparkan kesimpulan pada pertemuan hari ini, yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran pada siswa. Kemudian, guru akan memberikan penguatan. Penguatan ini dilakukan agar tidak terjadi miskonsepsi pada siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian, guru akan meminta siswa untuk menuliskan kekurangan-kekurangan pembelajaran yang nantinya ditujukan agar guru dapat melakukan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran selanjutnya maksud saya. Kemudian yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan memimpin berdoa bersama dan mengucapkan salam penutup. Penutupan kelas dengan doa dan salam akan membentuk karakter religius pada siswa yang akan menanamkan karakter keagamaan. Selanjutnya yaitu penilaian. Pada penilaian ini dilakukan pada 3 ranah, yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan, dan afektif pada ranah sikap atau tata tingkah laku. Jadi pada penilaian kognitif, yaitu meliputi penugasan yang dilakukan untuk memenuhi ketercapaian IPK pada poin 3.5.2 pada aspek pengetahuan, yaitu menghitung biaya listrik bulanan pada rumah tangga. Kemudian ada tes tulis yang dapat meliputi tes lisan atau tes berbasis kertas yang dilakukan guru pada akhir pembelajaran untuk memenuhi penilaian dalam mencapai ketercapaian IPK poin 3 pada aspek pengetahuan. Kemudian ada penilaian psikomotorik atau keterampilan yang meliputi penilaian kinerja pada saat berdiskusi di dalam kelas. Kemudian ada proyek atau produk yang berupa mind mapping atau peta konsep, dan juga poster yang sudah dibuat secara berkelompok. Kemudian ada penilaian afektif. Penilaian afektif ini meliputi 3. Jadi yang dilakukan guru itu dapat dilakukan secara observasi, yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada penilaian antar teman, dan juga ada penilaian diri sendiri atau penilaian individual. Jadi itu tadi adalah rancangan
pembelajaran yang sudah saya rancang mungkin masih belum sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.